Lalu bahan bakar neraka itu sudah juga, yaitu batu dan manusia ya. Lalu kita lanjutkan tentang matahari dan bulan dilempar ke dalam neraka nanti di hari kiamat ya. Biar kita mengetahui apa perkara-perkara gaib yang diberitakan baik Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mulia ya, tentang perkara yang gaib ini ya. Matahari dan bulan nanti dilempar ke dalam neraka. Ketika matahari dilempar ke dalam neraka jahanam, maka api neraka semakin menjalar dan bertambah parah panasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Nah, ini dalam surat At-Takwir ayat 1 Allah mengatakan apabila matahari digulung. Maksudnya takwir adalah mengumpulkan sesuatu dan menggulungnya seperti gulungan surban di atas kepala. Matahari merupakan benda langit yang sangat besar dan luas. Allah Subhanahu wa taala menggulungnya dan melipatnya pada hari kiamat hingga hilang cahayanya. Kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam sebagai bentuk pesakitan bagi orang-orang yang menyembahnya. Nah, ini di antara penduduk neraka itu adalah orang yang menyembah matahari ya, atau orang-orang kafir yang menyembah matahari. Nanti siksaannya diantaranya adalah nanti dibakar oleh matahari itu sendiri di neraka. Di sini sahabat yang mulia Abu Hurairah, biar lewat dulu Pak polisi atau ambulan. Wah, kerekam ya. Wah, kerekam ya. Wah, aja. Mudah-mudahan bukan COVID gitu ya. Insyaallah. Apa-apa COVID. Kita lanjutkan untuk di sini sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah bersabda, "Asyamsu wal qamaru thawrani makawwarani finnari yaumal qiyamah." Nah, Nabi mengatakan matahari dan bulan seperti dua sapi yang diikat kemudian dilempar ke dalam neraka pada hari kiamat. Ya, hadis sahih dari Imam Al-Qurtubi ya. Insyaallah ini ucapan Nabi ya, ucapan Nabi. Di poin yang pertama pada malam hari ini adalah matahari dan bulan nanti dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya tentang neraka yaitu dahsyatnya jahanam. Sungguh panasnya neraka jahanam sangat perih dan siksaan sangat pedih. Bahkan lebih mengerikan lagi ada di antara para penghuninya ketika masuk ke neraka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu dan tuli, sebagaimana firman Allah, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khobat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamad mab'usuna khalqan jadida. Artinya, dan kami Allah ini akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.
Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Nah, Quran surat Al-Isra ayat 97-98. Jadi di sini ada orang yang masih ragu ya. Ini mereka itu ngomong, opo iya nek wis dadi balung-balung ini iki, wis dadi barang sing hancur, opo arep dibangkitkan meneh dadi makhluk sing anyar. Nah, itu di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah menjelaskan orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, ya. Nasibnya nanti di neraka jahanam. Demikian juga ini tadi dari Al-Qur'an. Ini dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu. Memang sahabat yang satu ini masya Allah meriwayatkan hadis banyak sekali, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'um min sab'in juz'an min harri jahannam. Qalu wallahu in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina hus'an kulluha mislu harriha. Masya Allah, seakan-akan kita itu, bukan saya Nabi ya, seakan-akan kita itu mendengarkan ucapan Nabi gitu ya. Masya Allah ya, Nabi berkata seperti itu ya, 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Api kalian ini yang dinyalakan anak cucu Adam, panasnya hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api ini genine awake dhewe, Pak. Niku panasnya hanya 1 bagian dari 70 bagian. 1/70 panasnya, Pak. Api yang paling panas di dunia yang dinyalakan oleh manusia itu baru 1/70-nya. Na'udzubillah. Ya, panas sekali kan. Ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah api itu sudah cukup panas? Nang dunia iki lho, wis panas. Ya, kan? Para sahabat bertanya, nah, ini RX-nya biar lewat dulu ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah api itu sudah cukup panas? Beliau bersabda, sesungguhnya api neraka jahanam itu dilebihkan panasnya 69 kali lipat bagian, masing-masing memiliki panas yang sama. Masya Allah. Berarti kan 1/70 tadi kan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun." Allah mengatakan, katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 81. Maksudnya adalah dengan suhu panas tinggi pada sebuah masa yang panjang, bahkan tanpa ada waktu berhentinya, abadi selama-lamanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini penjelasan tentang Pak, dahsyatnya jahanam itu dari Al-Quran ada, dari hadis Nabi ada, ya, komplit. Ini dari Anas, sahabat yang mulia juga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli nar
yaumal qiyamati fayusbahu finnari sabghata thumma yuqal ya bna adam hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattu fayaqul la wallahi ya rabbi. Ini Nabi mengatakan pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling merasakan nikmat ketika hidup di dunia, sing paling sugih. Nah, ya. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling merasakan nikmat ketika hidup di dunia dari penghuni neraka. Ditekake, ya. Kemudian orang itu dicelupkan sekali dalam neraka jahanam, kemudian ditanya, "Hai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan walau hanya sedikit?" Ya. Ditakoni nang donya padahal sing paling sugih apa duwe mobile duwe 8 10 HP-ne 12 motor mabur duwe 3. Wah, wes komplit. Ya, segala apa punya. Ini ditanya di neraka. Ya, dicelupkan aja sedikit terus ditanya, "Apakah kamu pernah merasakan kebaikan walaupun hanya sedikit? Apakah kamu pernah menemukan kenikmatan walau hanya sedikit?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Robku." Jadi Pak, wong sing paling merasakan nikmat di dunia ketika dia tidak beriman dan di neraka, wis lali kenikmatane. Ditakoni itu, apakah dia punya menemukan kenikmatan walau sedikit atau kebaikan walau sedikit? Tidak, demi Allah, wahai Robku. Katanya seperti itu. Karena apa? Saking ya panasnya api neraka sehingga kehidupan yang di dunia itu lupa semua. Ya, akhirnya tidak bisa menjawab. Ini hadis sahih, Pak. Di Sahihul Jami' ya, nomornya 8000. Oke. Terdapat juga riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa, karena agak panjang nggak usah saya bacakan Arabnya, kita baca artinya aja. Rasulullah menyatakan bahwa dikatakan kepada seorang dari penghuni neraka pada hari kiamat, "Bagaimana jika kamu punya sesuatu kekayaan dari bumi? Apakah kamu menjadikannya sebagai tebusan?" Dia berkata, "Ya." Maka Allah berfirman, "Kamu berdusta. Sungguh aku telah menginginkan darimu lebih ringan dari ini, sedang kamu berada dalam tulang rusuk Adam. Hendaklah kamu tidak berbuat syirik." Dalam suatu riwayat, "Aku tidak memasukkanmu ke dalam neraka, namun kamu tetap berbuat syirik." Ini dalam suatu riwayat Nabi bersabda, "Maka ia pun dilempar ke dalam neraka." Wis dipenging, ojo berbuat syirik. Ya, ben diringanke dosane apa di neraka, tapi tetap berbuat syirik. Ini. Maka orang tadi ngapusi kepada Allah, langsung dilempar ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Ini tentang apa? Dahsyatnya jahanam. Kemudian yang satu tadi matahari dan bulan dilempar ke neraka. Kita lihat satu poin dulu, satu poin lagi ya, sabar ya. Yaitu neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi neraka saja bisa bicara, Pak, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Neraka mengadu kepada Robnya. Ia berkata, 'Wahai Robku, sebagianku memakan sebagian yang lain.' Maka Allah mengizinkan baginya 2 nafas. Nafas musim panas dan nafas musim dingin. Sehingga engkau dapatkan pada musim panas sangat panas dan pada musim dingin sangat dingin." Ya, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya.
Berarti kalau di dunia ini ada musim panas, musim dingin itu ya sebagian ya dari sana ya kan, dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin ini insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita lihat, kita sampaikan neraka memiliki 2 mata ya. Kemudian jurang jahanam. Jadi jahanam itu punya jurang. Seperti bumi itu ada jurang, ada pegunungan dan sebagainya. Ini neraka jahanam juga ada jurang. Kemudian bentuk siksa neraka. Ya. Surga dan neraka berdebat. Ada juga nanti penjelasannya baik Al-Qur'an maupun hadis. Ini Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan tentang neraka ya masih belum selesai, masih ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Ternyata Al-Qur'an Pak, hadis-hadis Nabi komplit ya. Ya, maka salah kalau orang hanya membaca satu surat ya, dibaca diulang-ulang. Tidak boleh ya, tapi Al-Qur'an itu ya dibahas ya komplit seperti ini ya. Banyak yang bisa istilahnya menggetarkan ya, memberikan rasa takut kepada kita. Yang tadi dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian banyak berzikir kepada Allah, kemudian mendirikan sholat dan seterusnya, sehingga betul-betul insya Allah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dan dijadikan kita mati husnul khotimah ya. Amin ya Allah, amin. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya Pak, orang itu dinilai itu bukan di awal atau di tengah, tapi di akhir hidupnya. Ini nilai seseorang. Jadi ini nasihat saya untuk saya juga, untuk panjenengan. Zaman sekarang Pak, zaman maju ini, Masya Allah hati manusia itu cepat sekali berbolak-balik. Pagi beriman, sore kafir, banyak ya kan. Sebaliknya, sore beriman, pagi kafir ada. Dan juga pagi kafir, sore beriman ada juga, banyak. Sekarang orang-orang Eropa itu banyak yang masuk Islam, gereja-gereja banyak yang tutup ya di Eropa ya, banyak. Di Amerika sekarang Joe Biden ini ya, presidennya Masya Allah mengembangkan Islam di sana. Dulu sebelum ini siapa namanya? Donald Trump. Wah, itu memusuhi Islam. Astagfirullah. Sekarang presiden Amerika ya alhamdulillah ya pro dengan Islam. Nah, itu kan berarti namanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya ini zaman-zaman akhir zaman ini ya seperti itu. Hati seseorang itu bisa berbolak-balik. Nah, maka kita selalu berdoa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Itu monggo itu pagi dibaca, sore dibaca Pak, jangan tidak dibaca. Salah satu doa itu, doa-doa yang lain kan banyak. Ya salah satunya ini dibaca. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Maka teguhkanlah aku dalam ketaatan kepada agamamu. Masya Allah. Supaya diteguhkan sampai kapan? Sampai mati. Ya, maka kita berusaha bercita-cita husnul khotimah ya dengan berdoa. Kita diteguhkan keimanan kita, dikuatkan keimanan kita, dimudahkan untuk beramal soleh dan seterusnya ya, sehingga hidup kita betul-betul bermanfaat dan insya Allah ya mentes ya seperti padi itu, karena yang masing-masing ini sudah berumur ya. Saya sudah 55, yang jenengan 60, yang lain 48, yang Mas Gilang 17 tahun. Ya, masih 17 tahun Pak. Wah, Masya Allah.
Ini ya monggo digunakan umur-umur ini dengan betul-betul hati-hati ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi tadi yang paling bahaya itu adalah syirik ya. Syirik ini yang betul-betul menghilangkan semua amal. Walaupun dia naik haji 10 kali, kurbannya sapi 5 satu orang misalnya, itu kalau berbuat syirik, hapus itu semuanya ya. Ya, hapus semuanya. Sholatnya malam, sholatnya wajib hilang semua kalau berbuat syirik. Nah, maka pelajaran syirik itu nanti di kitab tauhid. Nah, nanti di musola. Yang mau hadir boleh nggak yang dari ini? Boleh Pak, boleh Pak. Nah, Tafadhol. nanti di setiap malam Kamis ya, di musola ini ada pembahasan tentang kitab tauhid ya, nanti bisa hadir ya. Nanti insya Allah ada di sana pembahasan tentang syirik itu apa saja harus kita hindari ya, supaya tidak rugi kita. Rugi ya nggak bisa diulangi lagi di dunia kan ya. Mungkin itu ya, masih ada waktu sedikit, kalau ada unek-unek monggo bisa disampaikan supaya bisa lepas unek-uneknya.